Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiawati Ningsih. Saya mengajar di UPTD SPF SDN Cindogo 1. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan kategori 1 BID 1 2025 di Universitas Sunan Ampel Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0621082491. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi beriman kepada Rasul Allah kelas 4 semester 2 di UPTD SPF SDN Cindogo 1. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu.
pertama makna iman kepada Rasul, yang kedua sifat-sifat Rasul, yang ketiga tujuan diutusnya Romi. Tujuan pembelajaran adalah: satu, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar; dua, menyebutkan sifat-sifat Rasul; yang ketiga, membuat karya pokok tentang keteladanan sifat Rasul, yakni sisi, keamanan, tabligh, dan amanah; yang keempat, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar; yang kelima, meyakini adanya Rasul; yang keenam, menunjukkan sikap jalani hidup dalam percaya dan berdoa. Pelajaran kali ini menjelaskan makna iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas mendidik umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil tentang iman kepada Rasul yakni terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 yang berbunyi: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nama-nama Rasul yang wajib sebagai bagian dari rukun iman keempat, umat Islam wajib beriman kepada 25 kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah daftar nama-nama Rasul. Nah, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul artinya empat sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah sifat yang artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat amanah, yang artinya cerdas. Sifat-sifat Rasul. Kebalikan dari sifat-sifat Rasul adalah sifat-sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul artinya adalah sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat-sifat mustahil Rasul ada empat. Satu, yang artinya besar. Yang kedua, khianat, artinya berkhianat. Yang ketiga, hikmah, artinya menyembunyikan. Yang keempat, bala, dan artinya bohong. Pelajaran selanjutnya adalah tujuan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bu Guru ulangi akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman. Rukun imannya keberapa? 4. Rukun iman itu ada berapa?
beriman itu adalah percaya. Makna dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah artinya apa? Meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Dari arti tersebut, tujuan diutusnya rasul itu apa? Artinya kan tadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Berarti arti dari tujuan diutusnya rasul itu apa berarti? Menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. Nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu mempunyai sifat. Punya enggak? Punya. Apa sifatnya? Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Sifat wajib rasul itu artinya sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Ada berapa sifat wajibnya? Apa saja itu? Sidik, tabligh, amanah, dan amanah. Ada 4 ya. Kemudian kebalikan dari sifat wajib bagi rasul itu adalah sifat mustahil. Apa sifat mustahil itu? Sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Ada berapa sifat mustahil bagi rasul? Ada 4. Apa saja? Ada kisah, hikmah, khianat, dan badar. Sampai di sini sudah paham? Baik, untuk mengukur pemahaman kalian tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan juga sifat-sifat wajib bagi Rasul, Bu Guru akan memberi tugas secara kelompok. Silakan membentuk 4 kelompok, menjadi 4 kelompok ya. Jadi sudah terbentuk 4 kelompoknya. Mari kita bentuk terlebih dahulu 4 kelompok tersebut. Silakan mencari kelompok masing-masing. Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Baik, kalau sudah siap, Bu Guru akan beri nama satu persatu kelompoknya. Dari kelompok sini adalah kelompok 1. Sini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Sebelah sana kelompok 4. Baik, Bu Guru kasihkan tugasnya, tugas per kelompok. Silakan kalian berdiskusi apa itu jawaban dari soal yang Bu Guru kasihkan. Siap? Baik, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Silakan mengerjakan dan diskusikan apa isi dari pertanyaan tersebut.
kepada umat manusia.